Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-34 dari surah Ibrahim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita ini umat manusia. Namun banyak di antara manusia yang menganiaya diri dan ingkar terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun tentu saja ada pula di antara manusia yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di antara contoh manusia yang pandai dan mampu mensyukuri nikmat Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguraikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih tepatnya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah sama-sama kita akan membaca rangkaian doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku, ij'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, aminan, sebagai negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah saya, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak di antara manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa saja di antara mereka yang mengikutiku, maka sungguh dia termasuk dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku. Di dalam kata Rabbi itu tidak ada huruf panggilannya. Beda kalau misalnya dikatakan Allahumma, maknanya adalah ya Allah. Kalau doa itu diawali dengan kata Allahumma, terkesan menunjukkan adanya jarak.
karena memanggil, yang dipanggil itu biasanya yang jauh, Allahumma. Beda kalau menggunakan kata Rabbi, Tuhanku. Penggunaan kata Rabbi menunjukkan kedekatan. Jadi doa ini menunjukkan kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu kota Makkah. Kalau kita bandingkan dengan doa Nabi Ibrahim yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 126, di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tuhan, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Perbedaannya adalah di surah Al-Baqarah tersebut tidak menggunakan huruf alif lam, jadi baladan. Sementara di surah Ibrahim ayat 34 ini menggunakan alif lam, hadzal balada. Kalau dalam bahasa Arab yang menggunakan alif lam bentuknya ma'rifah, tertentu. Kalau tidak menggunakan alif lam, tapi yang digunakan adalah tanwin, biasa kita sebut baris dua, itu menunjukkan bentuknya adalah nakirah, tidak tertentu. Sehingga para ahli tafsir banyak yang menyatakan bahwa doa yang terdapat di surah Al-Baqarah dan doa yang terdapat di surah Ibrahim ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang berbeda. Jadi waktunya ini berbeda. Kalau doa yang terdapat di surah Al-Baqarah 126 itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat beliau meninggalkan istrinya Hajar bersama dengan anaknya Ismail. Sehingga waktu itu negeri atau kota Makkah ya, masih dalam keadaan sunyi, belum seramai setelahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memohon kepada Allah SWT, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karuniakanlah rezeki kepada penduduk negeri ini. Karena pada saat itu ya, kota Makkah belum ramai dikunjungi, maka beliau memohon kepada Allah agar penduduk negeri tersebut dikarunia rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda di surah Ibrahim ini, permohonan rezeki tersebut tidak lagi disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi yang beliau minta kemudian adalah jauhkan saya dan anak-anakku. Ini doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS ya, pada waktu yang lain ketika beliau mengunjungi putranya ya, Ismail AS. Dan ketika itu sudah lahir juga Ishak alaihissalam. Beda dengan doa yang pertama tadi itu sebelum lahirnya Nabi Ishak. Tapi kalau yang kedua ini setelah lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Itulah sebabnya nanti akan kita jumpai pada ayat 39 dari surah Ibrahim. Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada saya pada saat usia saya sudah senja ya, mengaruniakan kepada saya Ismail dan Ishak. Artinya doa ini beliau panjatkan setelah kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu adanya yang jelas, kedua doa tadi, baik itu yang terdapat di surah Al-Baqarah maupun yang terdapat di surah Ibrahim ini menunjukkan kepada kita bahwa seyogianya kita berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah agar negeri yang kita diami, yang kita huni itu menjadi negeri yang aman, jadi negeri yang aman. Karena itulah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada satu negeri. Ya, selain keamanan, tentu saja yang berikutnya nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karuniakan kepada satu negeri, yaitu terpenuhinya kebutuhan, ya, kebutuhan sandang dan pangan dari penduduk negeri tersebut. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada
surah Quraisy. Ya, ada dua nikmat yang disebutkan di surah Quraisy tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makanan kepada suku Quraisy sehingga mereka terbebas dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada mereka rasa aman sehingga mereka terbebas dari ketakutan. Kalau penduduk satu negeri itu sudah terbebas dari ketakutan, dari kecemasan, dan terbebas dari kelaparan, maka itu artinya negeri itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati dimuliakan saudara. Kemudian Nabi Ibrahim meminta juga kepada Allah, jauhkan saya dan anak-anakku dari menyembah berhala. Sering sekali kita jumpai ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka beliau memulai meminta kebaikan itu untuk dirinya, tidak langsung pada anak-anaknya. Pelajarannya adalah bahwa sebagai orang tua kita mesti menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Prinsipnya faqidus syai'i la yu'tihi lil ghair. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Kalau kita misalnya tidak punya harta, kemudian ada yang meminta sumbangan harta, kan tentu kita tidak bisa memberi harta karena kita tidak punya. Kalau kita tidak punya ilmu, lalu ada yang menanyakan satu persoalan agama misalnya, ya kita tidak akan mampu untuk memberikan jawaban karena tidak punya ilmunya. Begitu pula adanya, kalau orang tua tidak berusaha mendidik dirinya, tidak berusaha untuk mensalehkan dirinya, maka akan sangat sulit untuk mendidik dan mensalehkan anak-anak kita. Sehingga Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah SWT, ya, sama ya, beliau meminta kepada Allah misalnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Tuhan jadikan saya sebagai orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, begitu pula anak keturunanku. Di ayat ini juga demikian adanya, wajnubni, jauhkan saya. Setelah itu wabaniya, jauhkan juga anak dan asnam, ya, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adallna katsiran minan nas. Tuhan, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Karena Nabi Ibrahim telah mendatangi berbagai kota dan beliau melihat di berbagai kota tersebut banyak orang yang menyembah berhala. Di negeri Kaldan, ketika beliau ke Mesir, ketika beliau ke Palestina, beliau menyaksikan bahwa penduduk yang ada di kota-kota tersebut menyembah berhala. Maka beliau kemudian berdoa supaya dirinya, anak-anaknya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala, karena sungguh itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang terbesar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menegaskan, kalau ada manusia yang mengikuti saya dalam hal menjauhkan dirinya dari kemusyrikan, maka itu golongan mulia. Tapi kalau ada yang mendurhakai saya dalam arti dia tetap menyekutukan Allah, ya, tentu wajar kalau mendapatkan siksa. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalau ada yang durhaka sama saya Allah, hukum saja dia, siksa saja, tidak. Beliau kembalikan kepada Allah, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak mengatakan ampuni dosanya orang yang berbuat kemusyrikan itu ya Allah. Tapi beliau kembalikan saja kepada Allah, Engkau ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini serupa dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Doanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah SWT, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hamba-Mu juga. Kalau Engkau menyiksa mereka, wa in taghfir lahum, tapi jika Engkau mengampuni mereka ya Allah, itu bukan karena Engkau lemah, ya, karena sesungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Serupa dengan doa Nabi Ibrahim di ayat ini. Ibrahim berkata, wa man asani, kalau ada yang durhaka kepada saya Allah, tidak mau menjauhkan dirinya dari kemusyrikan, saya serahkan urusannya kepada-Mu ya Allah. Fa innaka ghafurur rahim, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah itu beliau melanjutkan doanya. Ayat yang berikutnya nih Pak, doa Nabi Ibrahim yang sangat bagus untuk kita teladani, terutama apabila ada orang tua yang menitipkan atau meninggalkan anaknya di perantauan atau mengirimkan anaknya untuk sekolah, ya, atau melanjutkan pendidikan
di tempat yang jauh. Ini bagus kalau kita baca doa yang berikutnya, ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, sesungguhnya saya telah menempatkan min zurriyati, sebagian keturunanku, di wadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Bukan saja secara aktual pada saat itu tidak tumbuh tanam-tanaman, tapi memang tidak berpotensi untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Indah baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dihormati. Setelah itu beliau meminta, Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami, mudah-mudahan mereka senantiasa menjaga salat. Mudah-mudahan mereka senantiasa melaksanakan salat dengan sempurna. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia itu cenderung kepada mereka. Maksudnya hati orang-orang yang tinggal di tempat tersebut itu menyayangi dan mencintai mereka. Warzuqhum minas tsamarat, dan karuniakanlah kepada mereka rezeki yang berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ada 3 yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 37 supaya anak-anak yang beliau tinggalkan di negeri Makkah itu senantiasa melaksanakan salat, senantiasa menjaga salat. Yang kedua, agar penduduk Makkah hatinya cenderung kepada mereka, menyayangi, mencintai, mengasihi mereka. Dan yang ketiga, agar mereka mendapatkan rezeki karunia dari Allah SWT. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau ada anak-anak yang kita sekolahkan, yang kita kuliahkan di tempat yang jauh, mudah-mudahan di tempat yang jauh itu karena kita sebagai orang tua susah untuk mengontrolnya secara langsung. Ya, mudah-mudahan meskipun jauh, sulit untuk kita kontrol, tapi semoga mereka satu senantiasa menjaga salatnya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan di tempat yang jauh tersebut orang-orang yang tinggal di sekitarnya menyayangi mereka, mencintai mereka, mengasihani mereka, tidak bermusuhan dengan anak-anak yang kita tinggalkan itu. Dan yang ketiga, semoga di tempat perantauan tersebut mereka selalu mendapatkan rezeki, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus kita amalkan bagi para orang tua ya, yang menyekolahkan atau mengirim anaknya untuk pendidikan atau untuk alasan apapun itu, yang jelas untuk kebaikan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Tuhan kami, sesungguhnya Kau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan tahu apa yang kami nampakkan, yang kami perlihatkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Yang kita perlihatkan Allah tahu, yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang terdalam pun pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Karena wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sesuatu yang sekecil apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit, termasuk yang ada di dalam hati-hati kita. Kalau terhadap manusia, terhadap makhluk, boleh jadi kita menyembunyikan yang sebenarnya. Kita bisa memperlihatkan yang berbeda dengan isi hati kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita membohonginya, tidak mungkin kita mendustainya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Sehingga ya, dibutuhkan untuk selalu meluruskan niat yang ada di dalam hati kita dalam melakukan apapun itu. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim mengucapkan pujian kepada Allah SWT. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibar. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku pada saat usia saya sudah lanjut. Kasih anak Ismail, kasih anak Ismail. Itu setelah usia beliau sudah lanjut. Ada yang mengatakan di atas 80-an. Ya. Ada yang menyebutkan bilangannya, ini jelas usianya sudah lanjut. Baru dia karunia anak Ismail. Setelah dikarunia Ismail,
dikandung pula yaitu Ishak. Dan mereka berdua diberkahi oleh Allah SWT menjadi nabi. Itulah sebabnya Ibrahim itu biasa diberi gelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengarkan doa. Mendengarkan dalam arti mengabulkan, mengabulkan doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah, yang saya sebutkan tadi. Beliau menuju lagi kembali kepada dirinya. Tuhan, jadikan saya dulu ya Allah, jadikan saya muqimas shalah, menjadi orang yang selalu mendirikan salat. Baru setelah itu amin zurriyati, anak-anakku juga seperti itu. Rabbana wa taqabbal doa. Tuhan terimalah doa saya. Karena biasa mohon maaf pada orang tua yang hanya bisa menyuruh, hanya tahu memerintah, tapi tidak bisa melaksanakan. Hanya anaknya yang disuruh salat, dia sendiri tidak salat. Anaknya yang disuruh rajin belajar, dia sendiri malas untuk menambah ilmu. Mesti kita memberikan contoh yang baik untuk anak. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dalam mengubah orang lain dibandingkan dengan keteladanan. Keteladanan itulah yang paling besar pengaruhnya untuk mengubah orang, apalagi anak-anak sendiri. Meskipun tidak terlalu banyak bicaranya, tapi kalau kita bisa memberikan contoh teladan yang baik, insya Allah itu akan sangat cepat ya, memberikan pengaruh dan mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak. Kemudian yang berikutnya, Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Tuhan, ampuni dosa waliwalidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Inilah ayat Pak yang dijadikan dasar sebagian ulama kita yang menyatakan bahwa Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi itu pamannya. Di dalam Al-Quran dan begitu juga di hadis, kalau disebut bapak itu ada dua kata yang digunakan, ab dan walid. Ab dan walid. Bedanya kalau digunakan kata walid, maka itu adalah ayah kandung kalau disebut walid. Tapi kalau disebut ab, yang biasa diterjemahkan bapak, itu tidak harus ayah kandung, bisa saja paman. Bahasa Arab seperti itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan ampuni saya dan kedua orang tua, berarti tentu kedua orang tuanya itu bukan orang kafir. Karena dilarang seorang mukmin itu untuk mendoakan orang yang meninggal dalam kekafiran. Nabi SAW pun dilarang oleh Allah SWT untuk mendoakan orang yang meninggal dalam kemusyrikan. Maka Nabi tidak pantas bagi seorang Nabi, walladzina amanu, tidak pantas bagi orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekatmu sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar ia diampuni, kedua orang tuanya diampuni, berarti kedua orang tuanya itu bukan orang kafir. Maka di Al-Quran ketika diceritakan tentang azan, itu tidak digunakan kata walid, tapi ab. Saya sebutkan tadi, walid itu ayah kandung, tidak digunakan kata walid kecuali ayah kandung. Jadi kalau digunakan kata abu, maka bisa saja bukan ayah kandung, termasuk paman. Azan itu adalah pamannya Nabi Ibrahim, itu menurut beberapa ulama tafsir. Sama dengan hadis, ketika ada sahabat datang ke Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapaknya sudah meninggal, terus saya tanya, di mana bapakku? Sesudah termasuk neraka. Nabi jawab, bapakmu di neraka. Sahabat itu kemudian kecewa marah. Nah, sudah tinggalkan tempat Nabi panggil, Nabi sampaikan, tidak usah begitu. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, menurut beberapa ulama hadis yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tadi riwayat Muslim, hadisnya sahih. Tapi yang dimaksud dengan abi, bapakku di hadis itu bukan bapak kandungnya Nabi, tapi pamannya. Ya, jadi sekali lagi Pak, kalau digunakan kata walid itu ayah kandung, pasti ayah kandung. Tapi kalau kata ab, ya maka bisa saja yang bukan ayah kandung. Jadi doa yang kita
baca itu setiap saat, Rabbi ufirli wali walidayya, itu untuk kedua orang tua kandung. Tuhan ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua kandungku, bapak dan ibu kita. Seperti doanya Nabi Ibrahim di sini. Tuhan kami ampuni saya, kedua orang tua kandungku, walil mu'minin. Begitu juga orang-orang yang mukmin, yang pokok keimanannya. Yauma yaqumul hisab, pada hari diadakannya hisab, perhitungan amal. Ya, itu yang dimaksud adalah setelah terjadinya hari kiamat. Nah, itu beberapa rangkaian doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di surah Ibrahim dari ayat 35 sampai pada ayat 41. Baik Bapak sekalian, seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, yang lebih lama. Kalau hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada